Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan kupas tuntas posisi aset PT Sinarmas Agro Resources and Technology atau SMAR untuk tahun 2025. Anggap saja ini ringkasan eksekutif yang cepat dan padat khusus untuk Anda, para pemegang saham. Baik, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya, lalu kita bedah ada pergeseran strategis apa di dalam asetnya. Setelah itu kita lihat pilar utama bisnis kita sentuh sedikit soal liabilitas, dan yang terpenting kita akhiri dengan rekomendasi langkah ke depan. Oke, bagian pertama, yuk kita langsung ke intinya aja, yaitu total nilai aset perusahaan di penghujung tahun 2025. Nah, kalau kita lihat angkanya sekilas, total aset di 2025 itu kelihatannya turun tipis ya dari tahun sebelumnya. Tapi tunggu dulu. Di balik penurunan kecil ini, ada sebuah cerita besar dan sebuah strategi yang sangat cerdas. Jadi ini bukan soal kemunduran, sama sekali bukan. Coba dibayangkan seperti ini. Ada sebuah keluarga yang menjual sebagian perhiasan warisannya. Bukan karena mereka lagi kesulitan keuangan, tapi uangnya itu dipakai buat merenovasi rumah mereka habis-habisan. Nah, itu kan investasi jangka panjang buat masa depan keluarga kan? Persis seperti itulah yang sedang SMR lakukan. Nah, renovasi rumah versi perusahaan ini apa sih? Inilah yang akan kita dalami sekarang. Bagaimana perusahaan secara sadar dan strategis menggeser asetnya dari yang sifatnya cair atau liquid menjadi investasi jangka panjang yang jauh lebih produktif. Dan di grafik ini, strateginya kelihatan jelas banget. Lihat kan? Aset lancar yang gampang dicairkan, itu turun. Sebaliknya, aset tidak lancar justru naik signifikan. Artinya apa? Kita sedang menukar sebagian uang kas jangka pendek kita untuk membangun sesuatu yang lebih permanen, sesuatu yang akan jadi mesin uang di masa depan. Dan ini bukan investasi yang kaleng-kaleng loh. Pergeseran ini didorong oleh belanja modal senilai lebih dari 2,15 triliun rupiah. Uang sebanyak itu digelontorkan untuk apa yang kita sebut aset dalam pembangunan sepanjang tahun 2025. Terus, apa sih aset tidak lancar itu? Gampangnya gini. Ini tuh properti, pabrik, mesin, dan peralatan. Intinya, semua investasi besar yang kita tanam hari ini untuk menjadi sumber pertumbuhan pendapatan kita di tahun-tahun yang akan datang. Oke, pertanyaannya sekarang, investasi besar ini dialokasikan kemana saja? Mari kita intip siapa saja pemain-pemain utama yang menjadi tulang punggung operasional bisnis kita. Nah, coba perhatikan baik-baik tabel ini. Anak-anak perusahaan kita yang paling besar seperti PT Tapian Nedenggan dan PT Sochimas semuanya punya status aktif. Ini poin yang sangat krusial. Ini menunjukkan bahwa saat kita sibuk membangun rumah baru, mesin utama bisnis kita tetap berjalan kencang dan stabil. Fondasinya kuat? Ya, stabilitas operasional inilah yang menjadi jangkar kita. Ini membuktikan kalau mesin utama perusahaan tetap berjalan lancar, memberi kita dasar yang kokoh untuk terus membangun dan bertumbuh ke depannya. Tentu saja, investasi segede ini harus diimbangi dengan manajemen keuangan yang super hati-hati kan? Nah, sekarang, mari kita lihat sisi lain dari neraca keuangan kita, sisi liabilitas atau kewajiban. Ini dia yang menurut saya luar biasa. Walaupun kita lagi jor-joran berinvestasi di sisi aset, liabilitas jangka pendek kita atau utang yang harus segera dibayar, angkanya tetap sangat stabil, hampir tidak ada perubahan dari tahun lalu. Ini adalah cerminan manajemen keuangan yang sangat prudent dan hati-hati. Jadi artinya apa? Kita berinvestasi secara strategis tanpa harus menambah utang jangka pendek yang berisiko. Ini menunjukkan bahwa fondasi keuangan kita tetap aman dan terkendali. Kita tidak gegabah. Oke, jadi setelah kita lihat semua datanya, aset bergeser, operasional stabil, utang terkendali, apa sih kesimpulan utamanya dan apa yang harus jadi fokus kita semua ke depan? Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting bagi kepemimpinan perusahaan saat ini. Langkah selanjutnya harus bagaimana? Rekomendasinya sangat jelas dan tegas. Fokus kita sekarang harus bergeser dari membangun menjadi menghasilkan. Kita perlu membuat semua investasi besar yang sudah kita tanam ini menjadi produktif dan menguntungkan secepat mungkin. Tujuannya, tentu saja, untuk mendorong pertumbuhan laba di masa depan. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang pasti ada di benak setiap pemegang saham. Bagaimana caranya SMAR mengubah investasi triliunan rupiah ini menjadi nilai yang nyata bagi kita semua? Nah, menjawab pertanyaan inilah yang akan menjadi tantangan sekaligus peluang terbesar kita selanjutnya.